Dan kenapa kita belum ke sana? Karena yang pertama visa kita nggak lolos, ditolak karena kan lagi periode haji. Jadi memang itu yang sangat kita sedihkan karena visa belum diterima. Cuma kita masih berusaha gimana caranya untuk bisa. Berita viral di jagat maya. Pemirsa Silet RCTI, tak bisa dipungkiri setiap hari media sosial dipenuhi dengan ragam berita viral dan heboh serta menyedot perhatian. Berita-berita tersebut baik yang menyangkut kehidupan selebriti maupun peristiwa yang tengah terjadi di masyarakat, kian mencuri perhatian lantaran ramai diperbincangkan halayak. Maka inilah deretan kisah selebriti yang ramai diperbincangkan dan berita viral di jagat maya yang mencuri perhatian, versi Silet. Inge Anugrah ogah bahas mantan dan akui bahagia bisa terlepas dari masa-masa gelapnya. Ternyata tak butuh waktu lama buat Inge Anugrah untuk bisa move on dari konflik rumah tangganya dengan Ari Wibowo. Karena ibu dua anak tersebut enggan membahas kembali masalah tersebut dan lebih memilih menunggu hasil sidang cerai yang masih mengulur panjang. Di luar itu, Inge juga berdalih ingin tetap menjaga nama baik Ari Wibowo agar kedua putranya tidak kehilangan role model serta sosok seorang ayah. Lantas, benarkah perceraiannya dengan Ari Wibowo yang sempat diwarnai drama soal urusan finansial membuat Inge tak ingin lagi terjebak dengan sikap bucin terhadap pasangan barunya kelak? Apa yang membuat Inge merasa bersyukur bisa terlepas dari hari-hari gelapnya? Dan aku juga belajar dari kemarin ini bahwa jangan terlalu santai, tetap aku harus punya kerjaan. Betul. Mandiri sendiri. Betul. Gitu. Kemarin aku merasa aku terlalu santai, jadi begitu something happen, aku yang kayak bingung, gak tahu what to do, gelagapan sendiri. Yang ada saat itu aku cuma bisa berdoa, minta tolong banget dikeluarin dari hari-hari gelap itu, dan akhirnya udah dikeluarin sama Tuhan. Jadi ini supaya menjadi inspirasi buat teman-teman wanita di luar sana, mau apapun keadaannya kamu saat ini, tetap berusaha untuk mandiri, punya pekerjaan, punya tabungan sendiri, biar enggak cengok kayak aku kalau sampai sesuatu yang buruk terjadi. Mungkin ya aku sama dia udah nggak bisa as partner, ya nggak apa-apa, tapi tetap harus fokus jadi parents yang terbaik. Betul. Buat anak-anak. Nggak ada, karena sebelum kita mulai proses persidangan pun udah ngobrol sama anak-anak, dan mereka juga udah paham, udah ngerti. Bahkan anakku yang pertama juga dia udah yang, well, if you guys no longer happy together, then what's the point? Gak apa-apa, separate aja. Tanggapannya seneng banget. Tadi sih kaget, siok. Ya tapi bersyukur, seneng banget karena setidaknya sekarang aku udah punya sesuatu pegangan, udah bisa punya pekerjaan tetap. Jadi berkat, jelas banget, berkat banget ini. Heboh, Hotman Paris kehilangan salah satu cincin mewahnya. Kabar heboh datang dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang mengaku kehilangan salah satu cincin mewah yang biasa menghiasi jarinya. Meski yang hilang bukan cincin yang berharga belasan miliar, namun pengacara flamboyan itu meminta kepada penemu cincinnya yang diduga terjatuh di lobi mall untuk menghubunginya atau ia yang akan menemui si penemu secara pribadi. Tak hanya itu saja, dalam postingannya di sosial media, Hotman Paris juga membagikan hasil rekaman CCTV yang memperlihatkan orang yang menemukan cincinnya itu berusaha untuk mengejar dirinya, namun mobil Hotman keburu jalan. Dan atas hilangnya cincinnya itu, banyak netizen justru berkomentar untuk mengikhlaskan cincinnya itu, serta membeli cincin baru. Halo, salam Hotman Paris. Pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, Hotman kehilangan satu cincin yang terjatuh di depan lobi utama dari Mall Central Park. Menurut CCTV, orang yang menemukan cincin tersebut berusaha mengejar mobil saya, tapi mobil Hotman sudah keburu pergi. Siapapun kamu
kamu beritikat baik berusaha mengembalikan. Dan sekarang saya menunggu saudara untuk kiranya mau berkenan menemui saya untuk mengembalikan cincin Hotman tersebut. Ya, dengan cara men-DM Instagram saya ini dan hanya dikembalikan cincin tersebut kepada saya, bukan kepada orang lain, untuk mencegah adanya pihak-pihak yang berusaha mencari untung. Yang menemukan cincin saya terjatuh di lobi utama Mall CP, saya menunggu agar kiranya berkenan mengembalikan cincin saya atau saya yang akan jemput secara pribadi. Hotman Paris, terima kasih atas perhatiannya. Ricis bagikan kondisi sang ibu yang sempat alami koma. Kabar memprihatinkan datang dari Ria Ricis. Ya, sang ibunda tercinta Yunifah Lismawati sempat jatuh sakit dan dirawat intensif di ruang ICU salah satu rumah sakit di Tanah Suci saat tengah menjalani ibadah haji bersama Oki Setiana Dewi. Di dalam postingannya itu, Ricis juga menginformasikan jika kondisi sang ibunda sempat begitu memprihatinkan dan membuat cemas keluarga lantaran sempat koma dan berhenti bernafas selama beberapa menit. Sedih sih. BTW bukaku tuh lagi sakit, jadi mohon doanya ya teman-teman. Aku sih berharap ibu bisa sehat, bisa pulang, tidur lagi dimanapun yang ibu mau lah. Mau itu di Kebagusan, mau itu di Kemang, mau itu di Bintaro, mau itu di Depok, di mana aja. Ya ibu, karena memang kan ibu kan dari koma, dari ruang ICU, jadi memang up and down terus. Cuman kondisi terakhir alhamdulillah udah membaik. Cuman terakhir sih karena ada penyakit salah satu yang kambuh, jadi mulai panik lagi, jadi mulai turun lagi. Mohon doanya ya pemirsa semua ya. Dan kenapa kita belum ke sana, karena yang pertama visa kita nggak lolos, ditolak karena kan lagi periode haji. Jadi memang itu yang sangat kita sedihkan karena visa belum diterima. Cuma kita masih berusaha gimana caranya untuk bisa menembus visa itu supaya kita bisa berangkat. Sampai sekarang masih diusahain. Berhenti bernafas, kalau nggak salah informasi dari sana selama 5 menit. Jadi sempat di NGP gitu. Jadi sempat tulang dadanya tuh sempat retak. Bahas yang lain boleh nggak sih, aku sedih. Heboh aktor senior Pierre Gruno tersenyum sumringah saat dirinya diperkenalkan saat rilis jadi tersangka. Ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan, aktor senior Pierre Gruno justru malah pamer senyuman saat dihadapkan kepada awak media. Ia mengenakan baju berwarna oranye. Sang aktor justru tampak tak henti-hentinya melempar senyuman kepada awak media yang hadir di Mapolres Jakarta Selatan. Tak hanya itu, Pierre juga terlihat mengacungkan 2 jempolnya saat ditanya perihal kabar dirinya. Penetapan Pierre Gruno sebagai tersangka terjadi lantaran adanya laporan seseorang berinisial GDS yang tak terima lantaran ia mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Pierre. Dan atas dugaan perbuatannya itu, aktor berusia 65 tahun itu dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun penjara. Om, apa kabar Om? Om, sehat Om? Sehat Om. Sehat Om. Oke. Udah ya? Cukup ya? Udah cukup ya? Om, ada yang diomongin Om. Penanganan perkara tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terlapor yang saat ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka dengan inisial PSH alias PG. Kami tetapkan sebagai tersangka dengan dugaan pasal 351 KUHP. Sekarang ini kejadian yang sepertinya ya menurut keterangan
klien kami salah pahaman aja gitu, salah paham. Dan memang mungkin klien kami itu memang sifatnya ya sama orang tuh bersahabat atau gimana. Itu kan untuk detailnya kami juga masih belum tahu. Dan kemarin juga klien kami juga membuat laporan juga sebagai pelapor juga karena ada luka di tangannya. Berita yang viral di sosial media. Viral aksi sekelompok pemuda bahu-membahu benarkan jalan rusak di kampungnya. Pemirsa Silet RCTI, sosial media dihebohkan dengan video yang memperlihatkan sejumlah pemuda yang melakukan aksi simpatik menambal jalan rusak atau berlubang yang terdapat di Jalan Pringga Jurang, Kota Raja, Nusa Tenggara Barat. Sekelompok pemuda dengan nama akun Ganesha Peduli ini menjelaskan mereka melakukan aksinya ini guna mencegah terjadinya kecelakaan yang sering terjadi di jalan berlubang tersebut. Ganesha Peduli, kita kawin, kita kawin. Iya, menurutku iya. Di luar nggak usah mikirin itu untuk konten doang, bla 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 bla. Nggak, pokoknya dia berbuat baik, dia ngelakuin apa yang lo nggak lakuin, jadi udah biarin dia ngelakuin apa yang bikin orang happy. Dampak banjir dan longsor di Padang, jenazah di area pemakaman keluar dari liang lahat. Viral di media sosial dampak dari banjir dan longsor yang terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat dini hari kemarin. Ya, air yang menerjang areal pemakaman umum membuat sejumlah jenazah justru keluar dari liang lahat. Dan kondisi memprihatinkan ini justru baru diketahui pagi harinya saat warga bersiap untuk membereskan sisa banjir. Wallahu alam ya, semua yang terjadi, daun yang jatuh ke tanah aja kan Allah mengetahui itu gitu. Jadi semua apapun itu udah pasti atas izin Allah dan udah pasti terjadi atas sepengetahuan Allah gitu. Hikmahnya di balik apa, wallahu alam. Yang penting kita selalu positive thinking, berbuat baik sama orang, jangan hasad, jangan suudzon. Seorang TikToker ditinggal suaminya berbulan-bulan. Surat cerai dikirim via ekspedisi. Malang benar nasib TikToker pemilik nama akun @aistar. Bagaimana tidak? Ditinggal kabur oleh sang suami selama berbulan-bulan tanpa kabar, berita dan juga kepastian sudah tentu membuat dirinya jadi nelangsa. Namun keadaan tersebut semakin lebih menyakitkan lantaran ia digugat cerai sang suami dan surat cerai tersebut dikirim lewat jasa ekspedisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Ai. Mungkin kalian udah banyak yang tahu sama aku lewat konten Habibie dan Ai Tanpa Nun. Di sini aku mau menjelaskan yang mungkin bakalan buat kalian kaget, tapi semata supaya tidak terjadinya simpang siur berita. Aku sudah tidak bersama Bang Habibie lagi, sudah cukup lama. Dan aku mau mencari kemanapun, beliau juga gak ada kabar sama sekali. Sementara beliau hanya memberikan aku kabar lewat sepucuk surat yang ditulisnya, yang dikirimnya lewat ekspedisi. Di dalam surat itu, dia juga sudah menceraikan aku. Cerai aja, ngapain udah gitu ya. Masalah rumah tangga tuh ya di rumah tangga aja gitu. Jangan diceritain ke mana-mana sampai selesai. Bagaimana penyelesaiannya tuh biar diselesaikan berdua dulu gitu. Kecuali memang udah nggak bisa diselesaikan berdua, baru mungkin bisa diceritain ke mertua, ke ibu, biar ada orang ketiga atau moderator lah istilahnya ya gitu yang bantu untuk menyelesaikan gitu sih. Ya mudah-mudahan semuanya yang ada permasalahan apapun itu bisa selesai lah permasalahannya baik-baik.
Heboh, serunya aksi duta Sheila on 7 nyanyi di pernikahan warga serasa konser. Pemirsa Silet RCTI, sederet kisah selebriti yang jadi sorotan dan berita viral di jagat maya yang curi perhatian versi Silet diakhiri oleh aksi duta Sheila on 7 yang bernyanyi di pernikahan seorang warga bak konser. Memiliki banyak penggemar sejak debut pertamanya, grup band ini rupanya masih mampu bertahan hingga saat ini. Selain lagunya yang enak didengar, sikap personilnya yang ramah membuat banyak orang menyukainya. Setidaknya itulah yang terlihat baru-baru ini, di mana warganet membagikan momen saat duta bernyanyi di sebuah acara kondangan. Ya, kehadiran duta di pesta pernikahan itu menjadikan acara pernikahan layaknya sebuah konser, lantaran pasangan pengantin dan para tamu undangan kompak bernyanyi bersama dengan duta. Bagi hiburan lah berita itulah gitu. Kalau itu adalah sesuatu yang baik ya silahkan diambil hikmahnya. Kalau itu jelek pun juga diambil hikmahnya. Saya yang ada dalam posisi saya seperti waktu di kondangan, saya pikir mereka juga akan melakukan hal yang sama mungkin gitu. Jadi ya sudahlah. Terima kasih lah. Saya berterima kasih sekali bahwa saya dinilai bahwa dari pemberitaan itu saya dinilai orang yang bisa menginspirasi orang lain. Saya berterima kasih gitu.